A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat sore kepada para hadirin semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini dalam acara bedah buku Journey to Baitul Maqdis, ya. Baik, Bapak Ibu yang baru hadir, silahkan saja langsung mengambil tempat yang telah disediakan. Kebetulan kita baru mulai. Ya, selamat datang di Aula Khalifah Turuk Bandung. Selamat datang juga kepada narasumber Mbak Utik, ya. Lengkapnya Ibu Marfuah Panji Astuti, tapi kami biasa memanggil beliau Mbak Utik. Selamat datang, Mbak Utik. Baik, tanpa berlama-lama ya, mungkin sedikit saya ceritakan dulu. Oh ya maaf, perkenalkan saya dengan Regi. Ya, kebetulan saya yang akan memandu acara pada sore hari ini. Saya adalah seorang pemandu perjalanan ya, pemandu perjalanan profesional yang sehari-harinya biasa mendampingi tamu-tamu melakukan perjalanan wisata. Dan pada sore hari ini saya perkenalkan narasumber beliau adalah Mbak Utik. Mungkin ada profilnya di sini, Mas Tik? Enggak ada ya. Namun singkat cerita beliau adalah seorang penulis, ya, juga apa ya saya bilang ya, penjelajah bumi-bumi Allah, yang mana dari setiap perjalanannya beliau merampungkannya apa ya istilahnya Bu, menuliskannya ya dalam sebuah buku. Dan pada kesempatan hari ini yang akan diulas adalah mengenai buku Journey to Baitul Maqdis. Mbak Utik, kalau nggak salah kan Mbak Utik itu menulis buku tentang jelajah 3 daulah. Ini salah satunya. Itu di luar. Oh, di luar itu. Betul, di luar itu. Tapi dari buku-buku perjalanan itu, ini sudah buku yang keberapa nih, Mbak? Ini buku ke-7. Ke-7 ya? Ini buku Berarti ke-7. sudah ada 6 bukunya, tapi mungkin nanti belakang kita perlihatkan ya. Oh, itu sudah ada nih hasil-hasil karya beberapa bukunya, dan hampir setiap buku yang beliau tulis saat launchingnya pasti ada acara bedah buku seperti yang kita laksanakan hari ini. Baik, Mbak Utik, mungkin saya tanya sedikit nih, kenapa Bu sampai berkeinginan untuk menulis buku-buku seperti ini? Bukunya tidak tebal ya, tipis, berwarna, tapi penuh makna. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Regi, ya Allah. Saya itu senang banget kalau bedah buku di Khalifah Tour. Ini rasanya kayak I'm home gitu Mas. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, jadi selama pandemi itu selama 2 tahun itu saya itu sebenarnya tidak benar-benar tidak mau acara off air. Jadi udah ada banyak yang meminta untuk acara off air, saya itu nggak ada yang mau. Pertama kali saya acara off air itu di bulan Juni tahun ini itu bersama Khalifah. Tapi kebetulan tempatnya waktu itu tidak di sini, tapi di pengajian Haidar Mana, tapi memang bersama Khalifah. Itu pertama kali saya acara off air. Lalu kemudian ini untuk kedua kalinya berarti di Bandung ya. Kalau untuk off airnya terus setelah itu memang sempat roadshow di beberapa kota. Terakhir pekan lalu saya baru pulang dari Wonosobo. Oke, jadi tadi ditanya kenapa saya menulis buku seperti ini gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya adalah buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Kenapa? Karena saya kalau menulis buku sejarah peradaban Islam saja yang baca ya pasti ada. Tapi kalau dikemas dalam bentuk buku traveling akan lebih banyak yang mau membaca gitu ya, terutama anak-anak muda. Kenapa bukunya tipis sekitar 200-an halaman? Karena ini adalah buku traveling. Kalaupun di toko buku besar juga masuknya itu ke rak traveling gitu ya, bukan buku
agama Islam atau bukan buku sejarah gitu, tapi di buku traveling. Nah, ada kaidahnya buku traveling itu nggak bisa tebel-tebel gitu ya. Gimana kita mau traveling bawa buku 600 halaman gitu ya. Memang paling Jadi untuk dibawa traveling. Betul, gitu ya, betul. Jadi sebenarnya ini adalah buku panduan untuk mengonfirmasi sejarah gitu. Jadi ketika nanti sampai ke tempatnya, oh ini ternyata yang ditulis sejarahnya seperti ini gitu ya. Nanti ketika pindah lagi kemana, oh ternyata seperti ini gitu. Kurang lebih begitu isinya. Masya Allah. Nah, lalu kemudian buku ini kan berarti mungkin selesainya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi dengan editor segala macam baru terbit. Perjalanan kapan nih, Mbak Uti? Oke. Jadi ini sebenarnya buku ini spesial, Mas. Ini adalah satu-satunya buku, bukan satu-satunya ya. Buku pertama yang sudah cetak ulang 3 kali dari 3 publisher yang berbeda, dan 3-tiganya itu seluruh royaltinya digunakan sebagai wakaf literasi di 3 lembaga amil zakat yang berbeda-beda. Jadi Masya Allah gitu ya, kalau kita tahu bahwa tanah bumi Baitul Maqdis itu adalah tanah yang diberkahi, keberkahannya itu saya rasakan betul dari buku ini. Jadi buku saya itu semua dicetak sekali oleh satu publisher gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah cetak ulang, tapi buku ini istimewa karena cetak ulangnya sudah 3 kali di 3 publisher yang berbeda dengan penerima wakaf literasi, royaltinya itu berbeda-beda pula gitu. Baik. Berarti dengan membeli buku ini, berarti yang membeli juga turut ada andil dalam bersedekah ya. Betul. Bersedekah betul. Ini kepada yayasan-yayasan yang telah ditunjuk. Yang itu. Buku ini ini merupakan wakaf literasi yang seluruh royaltinya itu diberikan untuk pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang ada di Jogja. Baik. Jadi berarti yang membeli buku ini tentunya selain niat untuk tadi bersedekah ya, bonusnya juga untuk bersedekah, pasti ada minat ketertarikan khusus gitu tentang Baitul Maqdis atau Palestina ini ya. Nah mungkin nanti ini yang akan dipaparkan oleh Mbak Utik dalam acara bedah buku hari ini, demikian ya Bu? Iya betul. Baik, kalau gitu waktu dan tempat langsung kami persilahkan Mbak untuk dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibantu slide-nya, operator? Oke, ini saya awali dengan pertanyaan mengapa kita harus ke Baitul Maqdis, gitu ya. Jadi yang pertama, ini adalah ada hadis dari Abu Hurairah bahwa tidak diperkenankan melakukan 3 perjalanan kecuali tidak diperkenankan melakukan perjalanan kecuali ke 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, lalu kemudian Masjidku, Masjid Nabawi, dan ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip gitu ya, kalau kita juga sudah melakukan perjalanan ke tanah suci, maka ini adalah tanah suci berikutnya yang harus kita kunjungi. Setengah wajib begitu ya Mas ya. Kenapa kita harus pergi ke Baitul Maqdis gitu? Ya karena ini gitu, ada perintahnya begitu ya. Itu satu. Lalu yang kemudian yang kedua, kenapa kita harus ke sini? Karena ini adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi kita itu akan merasakan bagaimana ketika perintah sholat itu dijemput oleh Rasulullah dari tempat ini. Jadi kita bisa menyaksikan di mana Rasulullah itu mi'raj, di mana itu buruk yang ditunggangi bersama malaikat Jibril itu ditambatkan gitu ya. Konon sekarang juga masih ada jejak sejarahnya, masih ada Masjid Buruk dan seterusnya gitu. Nah ini tuh saya benar-benar merasakan bagaimana kita bisa meresapi kata hayya 'alas shalah ketika mendengar kumandang adzan dari Masjidil Aqsa. Beda banget gitu loh. Marilah kita sholat itu tuh dari sini nih gitu ya. Rasulullah itu menapakkan kakinya untuk ke langit menjemput perintah sholat itu gitu ya. Itu semuanya saya sangat berharap gitu ya. Selain Mekah dan Madinah juga Allah izinkan untuk mengunjungi tanah suci di Baitul Maqdis ini. Lalu kemudian ini adalah dari sini kita tuh akan banyak sekali belajar karena tempat ini adalah tempat yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para syuhada. Jadi kalau hari ini ya? Sampai hari ini. Jadi kalau kita tahu ya perjuangan untuk memuliakan Baitul Maqdis itu tidak pernah perjuangan yang sebentar. Ketika pertama kali Baitul Maqdis ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, itu sebenarnya adalah perjalanan panjang. Dimulai dari Rasulullah yang memimpin sendiri perang Tabuk, lalu terus kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan baru berhasil pada masa Umar bin Khattab. Begitupun sebelum
pembebasan kedua dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga bukan Salahuddin Al-Ayyubi Syekh gitu yang melakukannya, tapi itu sudah dimulai sejak zaman Imaduddin Zangki, kemudian dilanjutkan anaknya Nuruddin Zangki, dan baru berhasil pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini juga sebuah perjalanan yang panjang gitu. Jadi kita akan belajar betul, nanti saya akan ceritakan bagaimana tempat ini itu adalah tempat para syuhada, anak-anak syuhada, janda-janda syuhada, calon-calon syuhada. Calon-calon syuhada. Kita akan bertemu dengan mereka, kita akan meresapi bagaimana ketika mereka mengatakan innallaha ma'ana gitu, Allah bersama saya, itu yang arti sesungguhnya gitu. Enggak kayak di sini yang kita cuma sekedar misalnya bilang alhamdulillah ya just alhamdulillah gitu. Kalau di sana itu ketika mengatakan alhamdulillah itu ya benar-benar alhamdulillah beneran begitu ya. Nah, itu kita akan banyak belajar. Oke, next slide. Ini hanya sedikit alasan ya, tapi sebenarnya alasannya banyak sekali gitu ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih, bagaimana untuk bisa mencapai ke Palestina? Selalu kan ada pertanyaan, ini kan daerah konflik. Ini kan sekarang ya sebagian besar itu masuk wilayah pendudukannya Israel dan seterusnya gitu. Memang saya tidak menafikan ada pendapat yang memperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke sana sekarang dalam kondisi Palestina terjajah, tapi ada juga yang nanti menunggu setelah Palestina merdeka gitu ya. Tapi apapun itu gitu ya, saya hanya akan memberikan gambaran saja bagaimana sih cara mencapainya ke sana. Yang pertama ya pasti karena ini sebuah perjalanan dibutuhkan adalah visa gitu ya, izin untuk masuk ke negara itu gitu. Betul. Nah, ini juga pengalaman saya ini adalah yang paling unik gitu ya. Jadi saya itu sudah dapat visa hampir semua visa negara-negara besar di seluruh dunia gitu ya, saya udah pernah dapat. Tapi ini satu yang paling unik gitu. Kalau nggak nginget Masjidil Aqsa ada di sini, saya juga nggak mau gitu ya. harus bikin visa ini. Tapi mau nggak mau gitu ya, karena kita memang mau masuk ke tempat yang terjajah itu, ya harus seperti itu. Ini ada yang lucu gitu ya. Jadi pertanyaan visanya itu tuh detail dan banyak banget gitu yang harus diisi. Salah satunya itu ada yang nanyain nggak cuma nama ayah, nama kakek gitu-gitu ya, sampai nomor paspornya kakek gitu. Ini saya sampai ketawa gitu ya. Suami saya itu, saya melakukan perjalanan ini selalu bersama dengan suami saya gitu. Suami saya, Lambang itu sampai nanya gini, ini nomor paspor kakek, nama kakek saya nggak tahu siapa, saya harus telepon dulu. Itu jadi mereka itu memang benar-benar mau nge-track banget gitu loh. Orang ini yang datang ke sana siapa gitu. Dan ketika kita sudah mengajukan visa, kalau misalnya ke visa negara lain, kita misalnya Schengen atau UK, ketika kita udah pegang visa kan udah aman ya, udah pasti bisa masuk gitu kan. Tapi kalau ini juga unik gitu. Walaupun misalnya katakanlah gitu ya, persetujuan visa mungkin sudah ada atau apa gitu ya. Sudah dapat ya. Tapi untuk bisa masuk atau tidaknya itu juga tetap saja gitu ya, menunggu di hari H itu dengan banyak kemungkinan gitu. Masih 50-50 peluangnya. 50-50 gitu. Jadi waktu saya melakukan perjalanan itu, saya mendengar cerita gitu, ada satu rombongan dari Malaysia itu ketahan masuk hanya gara-gara mereka itu membawa mushaf Al-Quran. Jadi ketahuan bawa mushaf Al-Quran, akhirnya satu rombongan itu ketahan nggak bisa masuk. Nah, ini juga sebenarnya saya itu kan kalau melakukan perjalanan kemanapun, apalagi menginap ya, selalu mungkin nggak bawa mushaf gitu ya, karena saya itu agak nggak enak banget kalau baca di gadget gitu, orang dulu gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan pertama saya yang saya harus meninggalkan mushaf saya di Jordan. Jadi kalau kita ke sana itu nanti barang-barang besar kita itu ditinggal di Jordan, dititipkan di Jordan. Kita ke sana cuma bawa barang secukupnya gitu ya. Bagaimanapun kan kita akan pergi ke daerah konflik gitu ya. Akan repot banget kalau kita bawa bagasi-bagasi besar dan seterusnya gitu. Jadi ya secukupnya saja, 3 hari di sana misalnya, ya hanya bawa barang untuk keperluan 3 hari atau 4 hari dan seterusnya. Nah, ini terpaksa saya juga harus menitipkan mushaf saya ini bersama barang-barang yang dititipkan di Jordan. Nah, bahkan setelah sampai di border pun gitu ya, itu juga ada aja gitu yang membuat kita itu bisa masuk atau nggak masuk gitu. Jadi saya sering mendengar cerita gitu ya, misalnya dalam satu rombongan ustadznya atau tour leadernya malah nggak bisa masuk gitu. Betul. Jadi rombongannya itu nanti masuk sendiri, nanti terus di sana akan ketemu dengan local guide-nya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini tuh memang butuh perjuangan banget lah gitu. Tapi sebenarnya ada hikmahnya. Kalau kita pergi ke negara lain atau kita pergi ke tanah suci, kan dalam tanda kutip asal urusan administrasinya di sini beres, insya Allah perjalanan lancar. Kalau di sini itu betul-betul keimanan kita diuji gitu ya. Kalau cuman kayak begini aja kita bete, kesel, apa gitu, gimana dengan saudara-saudara kita di Palestina yang tiap hari dikerjain kayak seperti itu gitu, pasti akan berasa banget gitu ya. Setiap menit malah. Nah, betul. Jadi nanti ketika kita sampai kita tuh masuk ke sana itu bordernya
lewat Jordan. Bordernya itu namanya King Hussein Bridge. Kalau orang Israel menyebutnya Allenby Bridge, gitu. Tapi saya nggak mau menyebut Allenby gitu ya, karena dia jenderal yang itu. Nah, di King Hussein Bridge ini apa itu namanya, pemeriksaannya itu dipisahin gitu. Jadi pembawa yang punya paspor Israel lainnya sendiri, paspor internasional lainnya sendiri. Nah, paspornya orang Palestina ini juga lainnya sendiri. Nah, ketika kita yang pegang paspor internasional itu lancar-lancar saja lah, standar lah gitu ya, gimana sih lewat imigrasi gitu ya. Nah, ini enggak, dengan pemegang paspor dari Palestina. Mereka itu dengan segala cara, segala ini tuh pokoknya ada aja gitu, disulitinnya tuh ada aja gitu. Padahal mereka mau masuk ke negaranya Palestina, tapi yang ngeceknya imigrasi Israel. Nah, itu dia. Ini yang benar-benar ironis banget, Mas. Jadi orang-orang Palestina itu nggak punya paspor, Mas. Mereka itu kalau mau melakukan perjalanan keluar dari Palestina, misalnya umroh atau berobat atau sekolah atau apa, mereka itu menggunakan paspor dari Jordan. Jadi kayak diterbitkan surat gitu ya, surat paspor dari negara Jordan. Nanti mereka baru masuknya menggunakan paspor itu. Ini memang sungguh suatu ironi banget. Ini tanah-tanah mereka tapi kayak begitu gitu ya perlakuannya. Dan itu saya saksikan sendiri ketika saya sampai di King Hussein Bridge ini. Itu bagaimana, kan ini kan di jaga tentara banyak banget gitu ya, Mas. Betul. Anak kecil-kecil gitu, anak kecil-kecil lulus. Kan mereka kan negara wajib militer, salah satu negara wajib militer ya. Nah, mereka ini lulus SMA gitu ya, harus wajib militer, anak kecil-kecil gitu dikasih senjata paling canggih saat ini di dunia dan diberi license to kill, diberi izin untuk menembak siapapun gitu. Jadi kalau ada yang ngeselin sedikit mereka boleh nembak gitu. Dan itu legal gitu ya di sana. Itu kebayang gitu ya. Saya itu bebarengan dengan rombongan umroh dari Palestina. Saya tulis di buku saya, ada ibu-ibu gitu ya yang udah sepuh banget. Barang bawaannya tuh banyak. Terus di trolinya itu berarakan lah gitu ya. Akhirnya barang itu jatuh satu-satu. Akhirnya kan jadi nyendat antrian kan, karena dia harus beresin barangnya. Ibu-ibu ini udah sepuh banget gitu. Ada satu tentara yang marah-marah. Tentara ini perempuan, rambutnya merah, keriting-keriting, pakai rokok gitu, pakai kacamata hitam gitu, terus apa senapannya itu ada di depan gitu dan posisinya on gitu. Ibu ini dibentak-bentak lah gitu. Pokoknya kayaknya bikin antreannya tuh jadi tersendat gitu. Dan perlakuan-perlakuan nggak manusiawi kayak gitu tuh nggak cuma sekali itu gitu. Sepanjang saya di border yang cuma sekian menit gitu, yang nggak sejam lah misalnya ya, itu banyak sekali gitu ya ketidakadilan yang mulai kita saksikan di sana gitu. Ini sebenarnya juga jadi pelajaran buat kita gitu ya. Pertama memang bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu dalam kondisi teraniaya itu betul. Bukan hoak, bukan framing media gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga jadi belajar bahwa penjajahan di muka bumi dimanapun, apapun gitu ya, oleh siapapun itu tetap akan mengusik rasa kemanusiaan. Kita bisa membayangkan ya mungkin dulu kayak begini kakek nenek buyut kita diperlakukan sama penjajah Belanda gitu ya, nggak dimanusiawiin banget gitu. Mereka tuh diperlakukan udah kayak apa gitu. Nah itu saya saksikan di King Hussein Bridge. Jadi kalau kita melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis ini, bahkan dari mulai ngurus visa sampai perjalanannya, baru sampai ke imigrasinya, itu kita udah dapat banyak banget pelajaran gitu. Kalau kita mau ngambil hikmahnya itu udah banyak banget gitu. Nggak sekedar jalan sampai ke satu tempat terus foto-foto gitu, nggak gitu. Tapi emang banyak hikmah yang udah didapat. Gitu. Lalu kemudian selalu muncul pertanyaan, aman nggak sih ke sana gitu ya? Harus gimana ya jawabnya gitu ya. Jadi pasti jawabannya adalah aman nggak aman. Bagaimanapun itu daerah konflik. Bagaimanapun kejadiannya itu eskalasinya itu suka dadakan. Nggak pakai babi bu terus tiba-tiba mereka membuat onar di Masjidil Aqsa. Nggak pakai babi bu terus tiba-tiba mereka misalnya ada ini terus terjadi bentrokan dan seterusnya gitu. Ya mau nggak mau harus dijawab aman nggak aman. Tapi ada satu yang saya sangat terkesan banget ketika saya sholat di sini, saya tulis juga di buku. Selesai saya pertama sholat di Masjidil Aqsa itu maghrib. Selesai sholat maghrib itu kemudian ada perempuan yang jamaah duduk di sebelah saya, kan ngelihat saya orang asing gitu ya. Terus dia itu nyalamin saya, nanya gitu ya, siapa dari mana gitu ya. Terus saya pakai bahasa Arab, saya jawab gitu ya. Ismi Uti segala macam lah gitu, saya dari Indonesia. Begitu dia mendengar Anamin Indonesia, dia tuh manggil kayak petugas keamanannya masjid gitu ya. Terus ada perempuan gitu pakai seragam, pakai kerudung sederhana gitu. Terus dia cerita lah pokoknya ini ada
kayaknya gitu ya, dari jamaah dari Indonesia dan seterusnya. Nah, si petugas masjid itu namanya Fatimah, itu lalu memperkenalkan diri ke saya. Bahasa Inggrisnya bagus, orang Palestina itu cerdas-cerdas. Nah, rata-rata mereka itu yang terhubung dengan ini tuh bisa bahasa Inggris memang, Mas. Dan bahasa Inggrisnya itu relatif lebih bagus lah ketimbang orang Indonesia gitu. Terus dia tuh cerita, ngobrol lah gitu ya. Nah, terus dia tuh mengatakan pada saya, selamat datang di Baitul Maqdis dan seterusnya. Dan ini yang selalu satu kalimat yang selalu saya ulang-ulang, saya sampaikan kemana-mana. Tadi ini mengatakan, kabarkan pada saudaramu untuk datang kemari. Masjidil Aqsa aman, Allah yang menjaganya. Mereka hanya memusuhi kami. Itu saya ini banget gitu ya. Saya terkenang banget gitu, dan itu amanah gitu untuk saya sampaikan kemana-mana. Masjidil Aqsa apakah aman? Aman. Allah yang menjaganya. Saya akan katakan seperti itu karena begini. Oke, betul bahwa ada perbedaan pendapat gitu ya, ada beberapa ulama termasuk Syekh Yusuf Qaradawi yang nanti kita ke sana setelah merdeka gitu ya. Tapi sebenarnya juga begini, kalau kita nggak ke sana sekarang, nanti jangan-jangan Masjidil Aqsa ini udah diokupansi, kita nggak tahu gitu kan. Sama seperti kita di sana gitu kan, udah separuhnya diambil, ntar separuhnya lagi, ntar separuh lagi, nanti juga cerita di sini Masjid Ibrahimi termasuk salah satunya. Tiba-tiba sebagian udah diokupansi, sebagian tiba-tiba udah jadi sinagog. Kita nanti nggak tahu juga gitu kan. Betul. Dengan masih banyak umat Islam yang dari seluruh dunia yang datang ke sana, sebenarnya kan ini juga pressure untuk mereka gitu ya. Betul. Kami semua menjaganya. Bentuk support, gitu. dukungan terhadap Palestina. Kami semua yang ada di jauh sana pun juga mendukung mereka gitu. Ya, dan memang kalau saya sebagai yang biasa melakukan perjalanan, kalau lihat di berita-berita itu terjadi keributan, tapi hampir tidak pernah muncul di berita keributan itu mencelakai atau mencerdai wisatawan manapun gitu ya, hampir tidak pernah itu, Bu ya. Iya. Sebenarnya iya Mas, tapi sebenarnya kalau kita di sana tuh kadang-kadang saya juga udah kalau udah ngelihat mereka itu kan khas ya. Jadi enaknya kita pergi ke Baitul Maqdis itu semua orang tuh jelas menunjukkan identitasnya. Yang Muslim memakai kerudung, yang laki-laki juga memakai kafayah, membawa tasbih gitu ya. Yang di Kota Tua ini ya. Lalu kemudian yang Nasrani juga pada memakai kalung salib atau memakai mantila. Yahudi ini hampir semua pakai kipa. Kipa itu yang topi kecil yang ditaruh di kepala. Mereka mau pakai seragam militer, mau pakai baju biasa, mau pakai apa tuh kelihatan. Jadi kita sama-sama tahu lah gitu, dia itu siapa gitu. Buat saya itu menurut saya itu lebih nyaman ketimbang misalnya kayak di sini kita nggak jelas gitu ya dengan siapa apa segala macam gitu. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kayak saya gitu ya, itu udah kayak kalau ketemu sama mereka tuh merem aja gitu. Karena bawaannya pengen nyambit. Bawaannya tuh kesel gitu. Nah, ini kan pasti akan jadi masalah gitu. Tapi benar-benar gitu ya, mereka tuh kelihatan identitasnya semua gitu. Mereka itu siapa-siapa gitu. Terus juga soal keamanan itu gitu ya. Memang jalurnya itu kayaknya memang dibikin berbeda gitu ya, yang untuk jalur-jalur turis dengan jalur-jalur orang lokal dan seterusnya. Jadi mungkin ketika terjadi sesuatu pengamanannya, karena mereka butuh devisanya, kita tahu persis gitu ya, mereka butuh devisanya. Kan yang datang ke sana nggak cuma Muslim kan, tapi juga ada peziarah dari agama-agama lain karena memang semua situs bersejarahnya ada di tempat ini gitu kan, sehingga ya mereka butuh untuk mengamankan tempat-tempat itu supaya orang akan tetap datang, orang akan tetap devisanya tetap mereka peroleh gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong aman nggak aman, insya Allah aman gitu ya. Semua perjalanan kemanapun ada risikonya, tapi ini adalah sebuah perjalanan ibadah gitu. Jadi menurut saya resikonya sebanding lah gitu dengan pengorbanannya begitu ya. Iya. Oke. Next slide. Nah, ini juga pertanyaan yang kemudian sering muncul gitu. Jadi jadi yang disebut Masjidil Aqsa itu yang mana gitu ya? Kan kita sering dibingungkan gitu. Apakah yang kubahnya berwarna emas ataukah yang kubahnya itu berwarna timah hijau keabu-abuan atau yang mana gitu sebenarnya. Nah, ini tuh sebenarnya memang secara sistematis itu mereka itu memang membingungkan kita gitu, sehingga generasi muda Muslim itu nggak paham gitu. Sebenarnya yang disebut Masjidil Aqsa itu yang mana itu kayak nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya ketika ayat pertama dalam surat Al-Isra itu turun, itu terminologi masjid yang disebut masjid sebagai bangunan yang kemudian ada kubahnya, ada karpetnya, ada mihrabnya itu belum ada. Sehingga
seluruh kawasan ini Iya. Kawasan ini ada benteng ya. Betul. Ada benteng kota tuanya ini yang kita sekarang sebutnya itu Haram Al-Syarif. Haram Al-Syarif. Haram Al-Syarif. Ini adalah tempat suci. Tapi sebenarnya nggak cuma sekedar di sini. Nanti saya ada penjelasan berikutnya. Seluruh tempat ini itu dulunya itu disebutnya itu Masjidil Aqsa. Bukan lagi yang mana gitu. Baru kemudian pada masa Utsmani itu di tempat ini itu diganti namanya jadi Haram Al-Syarif. Kompleks seluas 15 hektar ini tuh jadi Haram Al-Syarif. Tapi sebenarnya yang disebut dengan Masjidil Aqsa ini itu adalah semua tempat ini. Satu kompleks ini. Terminologi kemudian bahwa ada masjid yang kita sekarang sebutnya Jami Al-Aqsa atau Masjid Kibli yang dibangun oleh Umar bin Khattab, itu pada waktu itu Khalifah Umar waktu Khalifah Umar datang, tempat itu tuh kotor, terbengkalai gitu. Lalu kemudian Khalifah Umar mendapatkan informasi bahwa disinilah dulu Rasulullah itu mengimami para nabi sholat sebelum Mi'raj. Akhirnya tempat itu dibersihkan, lalu didirikanlah masjid yang sekarang kita kenal sebagai Jami Al-Aqsa. Yang kubahnya itu berwarna timah, hijau keabu-abuan. Itu juga kemudian disebut Jami Al-Aqsa karena sholat Jumatnya itu ada di situ. Sholat Jumatnya itu ada di situ. Lalu kemudian juga sholat utamanya itu ada di situ. Imam utamanya itu ada di situ. Jadi kalau kita sholat Jumat itu nanti menginduk ke imamnya itu ada di situ. Yang gambar yang bawah ini ya. Ini Masjid Kibli nih, yang tulisannya Masjid Kibli. Yang warna abu-abu ini ya. Yang warna abu-abu ini. Ini posisinya agak ke bawah. Nah, Dome of Rock atau yang berkubah emas itu di bawahnya Dome of Rock itu ada batu yang dipercaya dari tempat itulah Rasulullah itu Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Sampai sekarang batunya masih ada. Tempatnya itu agak turun, ada kayak ke basement gitu, lengkung batunya itu masih ada. Terus di sekitarnya situ itu udah dikarpet, bisa dipakai untuk sholat. Bangunan ini sendiri juga baru dibikin pada masa Umayyah. Lalu kemudian diguncang gempa berkali-kali, renovasi dan seterusnya. Sampai kemudian bangunan itu juga sudah pernah digunakan ketika Baitul Maqdis itu dikuasai oleh tentara salib yang pertama. Di ujungnya kubah emas itu sempat dipasang salib raksasa gitu. Nah, ketika Salahuddin berhasil membebaskan masjid ini, salib itu kemudian diturunkan sampai sekarang. Kubahnya sih sebenarnya sudah bukan emas lagi, hanya yang berwarna emas gitu ya sekarang. Kuning itu emasan ya. Itu yang disebut Dome of Rock atau kubah batu. Jadi kalau kita ditanya yang mana Masjidil Aqsa itu, ya seluruh tempat ini adalah Masjidil Aqsa. Karena terminologi masjid yang berkubah, berkarpet, bermihrab itu belum ada ketika surat Al-Isra itu diturunkan. Oke, next slide. Nah, kemudian kita sebut Baitul Maqdis. Jadi, kalau kita tahu bahwa Masjidil Haram itu ada di kota Mekah. Tapi batas sucinya kan bukan di dalam Masjidil Haram. Betul. Batas sucinya adalah di kota Mekah. Satu kota itu. Satu kota Mekah, batas tanah haramnya. Betul. Lalu kemudian kita di Madinah ada Masjid Nabawi. Tapi di kota Madinahnya itu ada batas tanah haramnya, batas tempat sucinya. Begitupun dengan Baitul Maqdis. Jadi bukan hanya di kompleks kota tua itu yang disebut sebagai tanah sucinya. Tapi tanah sucinya itu ini luas banget. Batasnya itu ke utara itu sampai ke kota Sinjil, Jamalin, Nablus hingga ke Jenin. Lalu ke timurnya, timur dan tenggaranya itu sampai ke Jericho, sampai ke Laut Mati, sampai ke Karak, sampai ke Mu'tah. Padahal ini wilayahnya Mu'tah ini sudah masuk ke wilayah Jordan kalau sekarang. Lalu ke selatannya itu sampai Bait Al-Him, Al-Khalil, Hebron, lalu ke Kaisefah hingga ke Bil Arsab. Jadi luas banget gitu. Ke barat dayanya itu sampai ke Ramallah, ke Lut, ke Bait Jibril, ke Askalon dan beberapa mil lepas pantainya. Itu semua adalah tanah sucinya. Batas suci tanah haramnya. Jadi sebenarnya kalau di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah itu berlaku hukum-hukum tanah haram, tidak boleh membunuh, tidak boleh membuat kerusakan. Di sini pun sebenarnya berlaku hal yang sama. Ini luas sekali nih, Bu. Karena kalau misalnya lihat Laut Mati saja, mungkin nama-nama kota ini kurang familiar ya, tapi kalau Laut Mati kan itu persisnya sekarang masuk wilayah Jordania. Wilayah Jordan. Nah, ini juga Mu'tah segala macam itu masuk ke wilayah Jordan, tapi memang batas tanah haramnya itu sebenarnya sampai seluas itu. Ini sudah dilakukan penelitian yang panjang gitu ya untuk menentukan batas tanah haram itu. Tapi ini yang kemudian sekarang dinistakan. Jangankan kok kalau misalnya di batas tanah haram itu kita membunuh hewan aja nggak boleh,
merusak tanaman nggak boleh, tapi di sini setiap hari kita mendengar bagaimana mereka menganiaya saudara-saudara kita, bagaimana mereka membunuh saudara-saudara kita, padahal itu di tanah haram. Nah, ini sebenarnya pengetahuan seperti ini yang harusnya itu dimiliki oleh generasi muda Muslim, sehingga mereka itu tahu gitu loh, ketika mereka pergi ke sana itu bukan sekedar ribut Masjidil Aqsa yang mana sih gitu, bukan begitu gitu ya, atau ini yang mana sih gitu, tapi ini tuh seluruh tempat ini itu adalah batas tanah haram, batas tanah suci yang harus sama-sama kita jaga. Luar biasa, luas sekali ya. Next slide. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lihat di sana? Jelas yang dilihat di sana banyak sekali gitu ya. Tapi ini yang saya tulis di buku, saya batasin gitu. Karena sebenarnya begini, walaupun itu hanya klaim ya, tidak ada yang pasti, kecuali makamnya Rasulullah. Yang diketahui pasti makamnya di mana, itu hampir semua nabi itu lokasi makamnya itu ada di tanah Syam, termasuk di Palestina, Suriah, Damaskus, lalu kemudian di Jordan dan sekitarnya, karena itu memang bumi Syam itu seluas itu. Tapi memang itu klaim ya, tidak ada yang bisa dipastikan lah gitu, di mana makam sesungguhnya, kecuali makam Rasulullah yang bisa dipastikan. Tapi kalau kita ke sini, itu betul-betul kita akan bertemu dengan sejarah yang selama ini tuh hanya kayak kita baca gitu, Mas. Jadi misalnya ke kota Jericho. Jericho itu adalah kota pertama yang akan kita singgahi setelah kita bisa masuk ke bordernya Palestina yang sekarang diduduki. Di kota Jericho ini sekarang menjadi ibu kota administratifnya Palestina. Sementara. Nah, di kota ini itu juga ada peninggalannya makam Nabi Musa. Dipercaya bahwa itu adalah makam Nabi Musa gitu ya. Terus di kota ini juga dipercaya ada tempat ketika Nabi Isa bersama para hawariyunnya, para murid-muridnya itu kemudian menyelamatkan diri lah gitu. Itu juga ada di kota ini gitu. Nah, di Jericho ini juga merupakan kota agraris gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak di Lembang gitu. Tanahnya itu subur banget gitu. Jadi yang menarik banget ketika saya berada di sini itu kan Jericho itu kecil gitu ya, tapi memang di kanan kirinya itu banyak banget tanaman-tanaman buah dan sayur gitu. Nah, di sebelah kanan itu pohon pisang yang butuh banyak air untuk tumbuh, itu tumbuh. Di sebelah kiri pohon kurma yang butuh panas tinggi untuk bisa berbuah, itu juga ada. Ya. Jadi di sebelah kirinya ada kurma, sebelah kanannya ada pohon pisang. Ini menunjukkan bagaimana berkahnya tanah ini, gitu ya. Betul. Kalau secara logis, secara akademis itu nggak mungkin ya. Kita tanam kurma di sini bisa saja tumbuh tapi tidak berbuah karena panas, gitu kan. Terus kalau misalnya kita tanam pisang, kalau nggak cukup air juga nggak akan berbuah, gitu. Nah itu tuh di sini ini semuanya tumbuh, gitu. Terus hasil buminya itu benar-benar. Kalau kita sekarang di sini kenalnya Korean strawberry gitu ya, di supermarket mahal itu manis gitu, nggak ada apa-apanya dengan stroberinya Jericho. Manisnya itu betul-betul luar biasa. Mangganya itu manisnya luar biasa, jeruknya manisnya luar biasa. Kemudian kurmanya itu salah satu yang kemudian setelah saya mengunjungi Palestina ini terus saya jadi itu kurma favorit saya gitu ya. Itu kurma Mejol, walaupun ini juga kontroversi lah, itu kan dari Israel gitu dan seterusnya gitu. Tapi faktanya memang saudara-saudara kita yang menanam itu di Jericho. Kurmanya besar-besar, rasanya enak. Tidak terlalu manis tapi legit gitu. Itu saya kurma favorit saya sampai sekarang. Di Jericho ini petani-petani Palestina itu nggak bisa maksimal, Mas, karena diperlakukan banyak sekali regulasi. Pajaknya mahal, transportasi dipersulit, jual ke pasar nggak bisa, ini itu apa segala macam, sehingga produk agraris mereka, buah sayur itu nggak laku, harganya terlalu tinggi. Terus karena dipersulit nanti sampai pasar udah busuk dan seterusnya gitu. Ini saya itu sampai berpikir ini kalau misalnya deket gitu ya, saya belanja buah ke situ gitu tiap borong diborong. Dan ini sebenarnya juga banyak NGO dari Indonesia yang kemudian memberdayakan petani gitulah. Mereka bikin kebun stroberi gitu ya, terus mereka bikin kebun mawar, mangga, itu di kota ini tuh ada beberapa gitu yang saya tahu.
Lalu berikutnya adalah Al-Khalil atau kita mengenalnya sekarang sebagai Hebron. Ini salah satu peristiwa yang terkenal di sini itu adalah pembantaian di Masjid Ibrahimi Al-Khalil. Jadi kalau kemarin kita sempat melihat gitu ya ada penembakan di dalam masjid dengan jumlah korban yang segitu banyak, itu juga pernah terjadi di tahun 94, itu di bulan Ramadan ketika sholat subuh di rakaat terakhir ketika jamaah itu lagi sujud, itu ada seorang Yahudi laknatullah namanya Baris Kopel itu masuk ke dalam masjid bawa senjata dan dia itu dalam tanda kutip diamankan oleh tentara karena nggak diapa-apain gitu ya, itu nembakin membabi buta, akhirnya jumlah pastinya tidak keluar gitu ya, tapi itu ada lebih dari 100 syuhada syahid di tempat itu. Lalu kemudian ada sekitar mungkin 400-an yang terluka dan seterusnya gitu. Semenjak peristiwa subuh berdarah itu, lalu kemudian bangunan Masjid Ibrahimi ini, kenapa disebut Masjid Ibrahimi? Karena di sini ini ada memorialnya Nabi Ibrahim. Jadi dipercaya Nabi Ibrahim itu dimakamkan di situ gitu. Makamnya itu ada di bawah tanahnya masjid, tapi karena itu bangunannya udah tua banget, jadi udah nggak bisa lagi kita ke bawah. Di atasnya itu di dalam masjid itu ada kayak sarkofagus, kayak kubur batu gitulah. Nah itu itu dipercaya itu makamnya Nabi Ibrahim, makamnya Ibunda Sarah, makamnya Nabi Ishak, makamnya istrinya Nabi Ishak namanya Rifka, itu ada di dalam situ. Tidak di satu titik. Jadi makamnya Nabi Ibrahim itu dibatasi pakai teralis, pakai pagar teralis warna hijau. Lalu makamnya Ibunda Sarah dan yang lain-lain itu hanya ada kayak memorialnya gitu. Nah, sebenarnya di masjid itu dulunya itu juga ada makamnya Nabi Yakub dan istrinya. Setelah peristiwa subuh berdarah ini dengan segala dalih, Israel itu berusaha mengokupasi masjid ini. Akhirnya masjid itu sekarang dibelah jadi dua. Makamnya Nabi Yakub dan istrinya itu masuk ke bagiannya Israel. Yang di situ itu kemudian didirikan sinagog. Konon ketika tanggal 27 Rajab peringatan Isra Mi'raj itu partisinya itu dibuka gitu. Jadi kita tuh masih boleh untuk ngelihat makamnya Nabi Yakub itu. Tapi tempat ini itu sekarang nggak setiap hari dibuka. Jadi suka-suka mereka, satu kota itu Al-Khalil itu bisa dibuka, bisa ditutup suka-suka mereka. Dan itu penjagaannya itu ketat banget kalau mau masuk ke dalam masjid ini. Saya itu sampai bingung waktu pas mau berangkat ke sini, itu lokal guide kita di sana namanya Jamal, itu bolak-balik ngomong jangan bawa senjata tajam, jangan bawa gantungan kunci, jangan bawa pemotong kuku, jangan pakai ikat pinggang besi, jangan ini, jangan itu gitu. Kita tuh aku tuh sampai bingung gitu. Saya sampai bilang gini, ini tuh kita tuh mau ke masjid atau mau kemana sih gitu. Kok gini amat gitu ya. Ternyata pas sampai sana saya tuh baru tahu memang seketat itu gitu. Jadi pas kita mau masuk itu beberapa checkpoint. Nanti sampai terakhir checkpoint itu ada di gerbang masjid. Jadi masjidnya itu posisinya di atas, kita harus naik ke atas gitu. Ada X-ray juga. Ada X-ray di situ. Lalu kemudian ada tentara bersenjata di situ. Semua digeledah, semua harus ditinggal dan seterusnya dan seterusnya. Emang pemeriksaannya ternyata ketat banget. Nah di masjid ini saya itu ketemu dengan penjaga toiletnya. Penjaga toiletnya namanya Suha. Ibu ini udah sepuh. Beliau ini adalah jandanya seorang syuhada, suaminya itu syahid di penjara Israel. Lalu anaknya itu ada 3. Dia itu tinggal di kamp pengungsian agak jauh dari Masjid Ibrahim ini. Setiap hari dia datang ke situ. Untuk ukuran penjaga toilet bahasa Inggrisnya cukup bagus. Kita bisa berkomunikasi gitu ya. Lalu yang saya nggak akan pernah lupa, ketika ibu ini mengatakan, si Syuha ini mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama saya, Allah maha bersama saya. Itu saya itu betul-betul merasakan getarannya para mujahid-mujahid gitu ya. Mereka itu nggak takut tiap hari harus lewat puluhan checkpoint. Mereka itu nggak takut suaminya syahid, anak-anaknya mungkin juga akan syahid. Mereka harus sulit sekali untuk cari makan dan seterusnya. Tapi mereka tetap percaya bahwa mereka itu akan dilindungi Allah dalam setiap perjalanannya itu. Jadi ada 2 wanita yang sangat terkesan sekali di hati saya. Yang pertama tadi Fatimah, penjaga Masjidil Aqsa tadi, lalu kemudian Suha, penjaga toilet di Masjid Ibrahimi ini. Saya merasakan keberanian, ketulusan, dan heroisme gitu ya, kayak benar-benar ketemu mujahidah yang sesungguhnya di dunia nyata sekarang, nggak cuma di cerita-cerita sejarah gitu. Lalu berikutnya, kota berikutnya itu adalah Baitalhem. Kalau kita kenalnya di sini mungkin Bethlehem gitu ya. Di Baitalhem ini memang banyak sekali jejak sejarahnya Nabi Isa.
saudara-saudara kita yang Nasrani mengklaim bahwa ada satu gereja tempat Nabi Isa dilahirkan, walaupun kalau di sejarah Islam tidak di situ gitu ya, tidak di tempat itu gitu. Lalu kemudian memang lebih banyak memang kalau di tempat ini itu jejak sejarahnya itu sudah berupa gereja dan menjadi bagian dari ziarah orang-orang Nasrani gitu. Tapi ya kita lewat saja gitu ya, lewat saja ke tempat-tempat itu gitu akan ketahuan. Nah, di belakangnya gereja itu ada masjid yang jadi pada waktu Patriark Yerusalem ini menyerahkan kunci gerbang kota ke Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada waktu itu kan adzan berkumandang, Khalifah Umar itu mau sholat, dipersilahkan untuk sholat di dalam gereja. Tapi Khalifah Umar menolak karena beliau khawatir kalau misalnya nanti sholat di situ, nanti generasi berikutnya itu akan mengklaim bahwa gereja itu boleh digunakan untuk sholat. Nah, kemudian Khalifah itu keluar, lalu kayak di belakangnya gereja itu mendirikan sholat di situ. Nah, di tempat itu sekarang didirikan Masjid Umar. Menariknya, Mas, di Masjid Umar itu ada kayak replika. Replikanya itu adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Khalifah Umar tentang jaminan keamanan untuk siapapun penduduk di kota itu untuk melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing ya, karena ada 3 keyakinan di wilayah itu ya. Itu luar biasa sekali bagaimana kota suci ini itu tidak pernah seaman seaman ketika berada dalam pemerintahan Muslim. Jadi kalau kan ini kan ganti-ganti ya dari zaman dulu gitu ya, pernah dikuasain Yahudi, pernah dikuasain Nasrani, pernah dikuasain Romawi dan seterusnya. Itu nggak pernah seaman ketika berada dalam pemerintahannya Muslim. Ya, demikian juga dengan kota-kota lain yang Ibu tulis dalam buku ya, kota-kota itu ya. Betul. Dan ketika dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, keamanan itu kembali berulang gitu. Bandingkan dengan sekarang gitu ya, ketika semua diusik, ketika semua tidak bisa berjalan dengan lancar dan seterusnya. Nah, replika suratnya itu masih ada di sana. Ini membuat saya sungguh bergetar gitu. Bagaimana pada waktu itu kita adalah pemenang loh. The winner take all gitu kan. Terserah aja gitu kan, kita mau usir semua atau apa segala macam. Bebas lah. Ternyata tidak gitu. Khalifah Umar dengan segala kebesarannya itu bisa menjamin keamanan semua orang yang tinggal di kota itu. Ini kalau kita ke Bait Lahem sih ramai banget ya, karena memang ziarahnya banyak. Terus konturnya itu naik turun, apalah segala macam gitu. Ya banyaklah yang bisa dilihat di sini. Dan ini orang dari seluruh dunia emang datang ke sini. Ini salah satu pusat keramaiannya memang ada di sini. Lalu kemudian berikutnya ada Mount Olive. Mount Olive ini juga salah satu Bukit Zaitun. Ini juga salah satu destinasi yang pasti akan dikunjungin. Posisinya itu ada di atas, agak jauh gitu ya, atas gerbang Kota Tua. Jadi kalau kita dari Mount Olive, dari Bukit Zaitun itu kita bisa melihat Kota Tua itu ada di bawah sana panoramiknya gitu ya. Nah, ini dulunya tempat ini adalah Bukit Zaitun. Sekarang tempat ini sudah diratakan, sebagian digunakan sebagai tempat pemakaman Yahudi. Tapi yang menarik, di bukit ini itu dulu selama bukit ini juga yang digunakan oleh Panglima Khalid bin Walid ketika akan membebaskan Baitul Maqdis. Ada base camp-nya gitu di situ. Lalu kemudian di bukit ini pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu mengepung kota. Jadi bukit ini sebenarnya jejak sejarah Islamnya banyak sekali gitu. Di tempat itu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu selama berhari-hari gitu ya, itu mengepung kota sampai akhirnya bisa membebaskan kota ini. Melakukan pengamatan ya. Iya, betul, karena posisinya memang di atas. Sekarang ini hanya orang taunya ini adalah Mas? Panoramik tour gitu ya. Jadi maksudnya kita datang ke situ kita bisa ngeliat seluruh kota gitu. Enggak gitu. Padahal sebenarnya tempat ini tuh banyak sekali jejak sejarahnya. Lalu berikutnya ini ada Damascus Gate. Jadi di Kota Tua itu, di benteng Kota Tua itu dibagi 4 quarter. Ada quarter Muslim, quarter Nasrani, quarter Armenia, sama quarter Yahudi. Nah, di masing-masing quarter itu ada gerbang-gerbangnya. Nah, salah satu gerbang yang paling legendaris adalah Damascus Gate. Kenapa? Karena dari gerbang Damascus Gate ini dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu memasuki gerbang kota ketika berhasil dibebaskan. Sampai sekarang juga masih ada.
gerbangnya itu masih sama persis gitu. Lalu kemudian dari gerbang ini itu masuk gitu ya, masuk ke dalam gitu, ada plaza gitu, kita masuk ke dalam, nanti di sebelah kirinya itu ada kayak bangunan, kalau kita tuh sebutnya gardu monyet ya, yang buat jaga-jaga polisi gitu ya, pos penjagaan gitu kan, kalau kayak di depan Istana Buckingham kan ada yang rumah-rumah kecil gitu. Nah ini ada kayak bangunan gitu, tapi karena ini sekarang udah nggak di situ tuh, sekarang dipakai untuk kios-kios gitulah. Nanti kita akan masuk ke kiri, jalannya tuh ke arah kiri gitu. Nah kita nanti akan bisa lihat bahwa benteng ini tuh 2 lapis, ada 2 tembok. Jadi ada tembok pertama, lalu kemudian nanti ada terus nanti akan ada tembok lagi gitu. Akan kelihatan betapa kuatnya benteng ini karena 2 lapis itu. Lalu dari jalanan ini, nah di sepanjang jalan ini tuh sekarang digunakan sebagai toko-toko, tempat tinggal, pokoknya udah digunakan sebagai pemukiman lah gitu ya. Jalannya tuh kecil, berkelok-kelok gitu, terus pakai konblok gitu. Nah, ini tipikal kota tua ya. Tipikal kota tua. Nah, ini saya membayangkan gitu ya, ketika Baitul Maqdis ini jatuh yang pertama. Jadi ketika jatuh ke pasukan salib yang pertama, itu kan diceritakan bahwa genangan darahnya itu sampai ke betis gitu. Dan itu saya membayangkan ada di tempat yang saya injak saat itu gitu ya. Jadi di tempat inilah dulu semua orang dibantai, semua orang tidak disisakan gitu ya. Dengan segala kekejaman, dengan segala kekejiannya yang terjadi di situ. Itu kalau kita paham sejarahnya, kita akan melewati gerbang itu, akan melewati lorong-lorong itu akan merasakan gitu. Bagaimana tempat ini betul-betul diperjuangkan dengan darah dan air mata itu. Kalau sekarang kita ngelihatnya cuman nggak rapi gitu. nggak rapi, banyak pedagang di kiri kanan gitu kan, banyak orang yang lewat ini segala macam digunakan untuk pemukiman juga dan seterusnya. Padahal sebenarnya di situ tuh jejak sejarahnya sangat luar biasa. Oke, next slide. Nah, kita udah sampai Ibroh nih. Jadi sebenarnya ketika tadi saya sudah sebutkan gitu ya, bagaimana keberkahannya tanah suci ini. Karena memang terstate dalam Al-Quran gitu ya, di Quran surat Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita menggunakan kata kuncinya di situ adalah keberkahan. Tanah Baitul Maqdis ini adalah tanah yang diberkahi. Bagaimana manusia-manusia terbaik, bagaimana para mujahid-mujahid, para syuhada, para ulama itu hampir semuanya pernah berinteraksi dengan sejengkal tanah itu gitu ya. Kalau kita yang lebih sering dengar mungkin tanah yang dijanjikan. Ya, itu kalau versi mereka gitu ya. Tapi kalau di kita ini adalah tanah yang diberkahi. Keberkahannya memang sungguh sangat luar biasa sekali. Ketika kita di sana, kita tahu bahwa tempat ini pernah diinjak oleh Khalid bin Walid. Tempat ini pernah diinjak oleh Abu Ubaidah Az-Zahra. Tempat ini pernah diinjak oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tempat ini pernah diinjak oleh para pahlawan-pahlawan dan generasi sesudahnya. Ini yang kemudian mendorong saya untuk menulis buku ini. Salah satunya adalah untuk mengajak semua siapa saja gitu yang berkenan untuk membaca buku ini, bila Allah izinkan sekali dalam hidup kita harus melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis sebagaimana kita melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Begitu. Oke. Aduh. Masya Allah ya. Jadi singkat, pemaparannya singkat padat, tapi bagi kita yang awam gitu ya, bahwa kita hanya tahu konflik ya, tanah itu tanah suci, konflik, tapi kalau sudah mendengar detail seperti ini, harusnya yaitu semakin menambah keinginan kita, kalaupun belum sempat berkesempatan berangkat, tapi berkesempatan untuk membantu ya, membantu perjuangan mereka gitu ya. Ya salah satunya dengan berkunjung ya mungkin. Nah, nggak tahu nih, tentunya daripada para hadirin juga saya yakin ini banyak sekali informasi-informasi yang mungkin baru didengar gitu ya, yang jarang diungkap di media atau jarang diulas, tapi muncul dari mulut Mbak Utik yang memang beliau
keahliannya adalah mengupas ya sejarah, membaca, mengumpulkan dan membuktikannya sendiri, kemudian dituangkan dalam buku ini. Mungkin kita coba ajak para hadirin mungkin yang Silakan. sesi tanya jawab ya, Iya, Mbak. silakan. Mungkin Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. untuk 3 orang penanya dulu mungkin silakan kalau yang sudah ada pertanyaan. Mbak, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya ini Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis itu kan erat hubungannya dengan peristiwa Isra Miraj ya. Adakah hal-hal atau event-event yang tertentu yang akan dilaksanakan di kawasan Baitul Maqdis apabila nanti di tanggal-tanggal Isra Miraj gitu kan? Karena kan tahun depan ini tepatnya jatuh di tanggal 18 Februari kalau nggak salah kan itu kan ada Isra Miraj. Kebetulan Khalifatur sendiri sudah merencanakan akan ada perjalanan masuk ke Baitul Maqdis gitu. Hal tur ke sana gitu. Kira-kira ada event apa aja sih? Oke. Baik. Jadi ini memang ada beberapa pendapat gitu ya. Salah satunya adalah perayaan Isra Mi'raj itu memang pertama kali dalam tanda kutip sebagai perayaan gitu ya, itu memang diinisiasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pada waktu itu memang banyak perayaan-perayaan yang dilakukan di tempat ini. Kan Nasrani punya perayaan apa-apa, Yahudi punya perayaan apa-apa gitu. Tapi umat Islam ini kok selain Hari Raya Fitri memang nggak ada tuh perayaan-perayaan kayak gitu ya. Nah kemudian muncullah ini, tapi memang ada banyak pendapat ya. Ini salah satunya itu kemudian muncul inisiasi untuk mengadakan perayaan Isra Mi'raj itu di situ. Tentu saja akan ada semacam Mas, kalau di kita sebutnya kayak sholawatan gitu ya di masjid-masjid di sekitar situ. Tapi sebenarnya yang menarik kalau kita mau menapak tilasi jejak Isra Mi'raj di situ, itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah Masjid Buraq. Jadi kalau kita tahu di peninggalan daulah-daulah Islam itu biasanya kalau ada satu tempat yang bersejarah itu enggak terus dibikin patung gitu ya, tapi dibikinnya adalah masjid gitu. Nah, salah satunya itu Masjid Buraq yang sampai sekarang masih ada. Itu kita bisa lihat di buku saya juga, saya sempat fotoin gitu ya. Masjidnya seperti apa, walaupun sudah tidak digunakan untuk tempat sholat, tapi memang masih ada di situ. Dipercaya di tempat itulah dulu malaikat Jibril itu menambatkan buruknya sebelum kemudian mengantarkan Rasulullah menuju ke Kubah Batu tadi, menuju ke tempat yang sekarang disebut sebagai Jami Al-Aqsa untuk mengimami para nabi sholat dulu di situ. Mengimami sholat di situ, lalu kita bisa menapak tilasi gitu ya dengan ke Masjidil Aqsa ini, sholat di situ, lalu kemudian kita berpindah ke Dome of Rock tadi. Di situ ada kubah batu yang di bawahnya itu ada batu yang digunakan untuk Mi'raj oleh Rasulullah. Nah itu kita juga bisa membayangkan bagaimana kemudian Rasulullah ini kemudian ke langit untuk menerima perintah sholat. Ini kalau dilaksanakan di momen Isra Mi'raj tentu akan lebih berasa gitu ya getarannya ya. Tempatnya beneran ada ternyata gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada gitu. Pasti akan menarik sekali sih kalau menurut saya kalau memang diselenggarakan di situ. Pasti akan ada semacam kayak kalau di kita ya perayaan yang seperti di sini gitu ya, muhadharah, kajian gitu ya. Kajian ya akan ada kajian-kajian, akan ada lantunan ayat-ayat suci, kemudian akan ada perayaan seperti itu. Tapi tentu mungkin barangkali bukan seperti tablik akbar gitu ya, karena di sana kan kerumunan, mengumpulkan massa dalam jumlah banyak kan memang tidak bisa gitu. Sehingga pasti perayaannya akan ada di dalam masjid. Tapi kalau misalnya ada yang bisa membawa kemudian menceritakan setiap jejak-jejaknya itu menuju Isra Mi'raj, saya rasa menarik. Begitu ya. Nah ini tadi Mas Sogun ya, dari Khalifatur berarti ya, sudah ada rencana untuk melakukan menyelenggarakan perjalanan ke Aqsa, Umroh plus Aqsa, sekaligus bersinggungan dengan perayaan
Isra Mi'raj di sana ya. Ya barangkali mungkin pembimbingnya juga sudah yang berpengalaman yang memang punya apa ya, bisa menceritakan tadi sejarah-sejarah tadi bahwa di wilayah sini ini adalah merupakan apa ya, kalau kita bilangnya jejak para rasul, negeri para rasul ya, ya itu tentunya akan punya nilai lebih ya dalam perjalanan itu nantinya. Mungkin begitu kira-kira Mas Sugeng. Oh, oke, baik. Ustaz Dedi di Mekah. Oke, saya bacakan ya. Ya ini kebetulan Ustadz Dedi Haryadi sedang membimbing jamaah berada di Mekah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah ikut menyimak ya di sela-sela kesibukannya. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya sering ditanya oleh jamaah, apakah ke Aqsa itu mudah, mengkhawatirkan, aman, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya Mbak meyakinkan bahwa rihlah ke Aqsa itu sangat aman? Oke, silakan Mbak Uti. Baik. Ini tadi sebenarnya sudah kita terima kasih. Assalamualaikum Usded, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi sebenarnya kita udah coba runut gitu ya dari depan gitu. Kenapa sih kita harus pergi ke Aqsa gitu? Tentunya kalau kita mau ngomong aman atau tidak aman, tadi sudah dijelaskan juga bahwa bagaimanapun ini adalah daerah konflik. Tetap kehati-hatian dibutuhkan gitu ya. Tapi insya Allah dari data yang ada memang setiap eskalasi bentrokan di sana itu tidak pernah korbannya adalah turis gitu ya, insya Allah sehingga aman. Lalu yang kedua tadi yang saya sampaikan, saya membawa amanah dari perempuan penjaga Masjidil Aqsa yang bernama Fatimah untuk kabarkan pada saudaramu bahwa masjid ini aman, Allah yang menjaganya. Mereka hanya memusuhi kami. Insya Allah perjalanan ini akan aman, Ustadz, karena Allah yang akan menjaga perjalanan kita. Lalu kemudian yang pertama adalah bagaimana tersebut dalam hadis bahwa tidak diperkenankan melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, lalu kemudian Masjidil Aqsa. Tentu hadis ini juga dalam tanda kutip gitu ya, bisa menjadi jaminan keamanan begitu ya, bahwa orang ini perjalanan yang disarankan gitu ya, sehingga ya insya Allah gitu Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran. Kalau saya sih ngelihatnya begini, kalaupun misalnya ada dinamika, ada yang kita lihat dan seterusnya gitu ya, malah bisa jadi cerita kan harusnya gitu ya, daripada kalau misalnya perjalanannya lempeng-lempeng aja malah nggak ada cerita gitu. Ini kalau misalnya ada dinamika, kita bisa menyaksikan bagaimana sungguh-sungguh gitu ya saudara kita di sana itu teraniaya, itu kemudian bisa kita kabarkan kepada yang lain. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Atau mungkin saya tambahkan tadi juga sedikit bahwa Mbak Uti juga sampaikan selain aman juga kan butuh persiapan mental yang sangat kuat ya. Bukan hanya pada saat perjalanan, tapi juga pada saat persiapan keberangkatan. Jadi mungkin untuk persiapan ya, saya sampaikan bahwa kalau kita mau berangkat ke Yerusalem itu kita butuh visa. Ya, visanya adalah visa Israel. Dan itu prosesnya cukup lama, 2-3 bulan tergantung musimnya. Jadi itu ada persiapan administrasi yang harus lebih diantisipasi lagi. Gitu. Jadi kalau tadi mungkin di Khalifah ada rencana di Februari, baiknya dari November itu sudah memang dipersiapkan untuk rencana perjalanan. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Dedi. Semoga lancar di perjalanan, sehat-sehat selalu beserta rombongan. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan bagi yang menyampaikan pertanyaan akan diberikan hadiah 1 buku Journey to Baitul Maqdis karya Mbak Utik. Jadi sudah ada 2 pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan lagi nanti kalau memang masih ada waktunya kita bisa beri kesempatan lagi bagi pertanyaan yang lain. Kalau nggak dari kalau tidak dari hadirin mungkin dari Zoom ada nggak? Kang Dea, belum ada lagi ya? Saya, Kang. Oke, baik. Oke. By chat ya? Berarti yang mendapatkan Ustadz Dedi, kayaknya udah punya Ustadz Dedi. Belum ya? Ya nanti Ustadz, nanti kita titipkan. Mungkin juga ada pertanyaan berapa mahal sih pergi ke sana gitu ya?
Ya, kalau itu mungkin boleh saya undang dari pihak kami. Iya. 3 menit, 3 menit. Silakan, Mas Ogun. Kira-kira berapa sih biayanya kalau kita mau melakukan perjalanan ke sana gitu? Saya pinjamkan kursi saya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Ogun dari Khalifatur. Saya di sini yang bertanggung jawab untuk membuat paket-paket yang Khalifatur jual. Mau itu umroh, halatur, haji, dan lain-lainnya. Gitu. Pertanyaannya tadi dari Mbak Utik adalah seberapa mahal sih perjalanan harga perjalanan menuju Aqsa ini gitu kan. Tentunya kalau dari sisi harga ini sebetulnya tergantung dari kapan kita akan pergi, kapan kita akan melakukan perjalanan ke Aqsa gitu kan. Nah, contohnya nih kalau misalkan untuk akhir tahun seperti Desember sekarang kan sudah ramai nih namanya Umroh Plus, tentu harganya lumayan pricey. Dan termasuk nanti pada saat kegiatan Isra Miraj, tanggal-tanggal Isra Miraj di bulan Februari itu harganya cenderung lumayan. Ya, gitu. Boleh di range gitu Mas, kira-kira berapa ratus dolar atau berapa gitu, biar ada gambaran. Dalam rupiah ya, Bautik, dalam rupiah untuk perkiraan kami ini di bulan Februari ini bisa sampai per orangnya itu mungkin bisa sampai 35 sampai 40-an gitu. 35 sampai 40 itu sudah termasuk umroh atau bukan? Sudah termasuk akomodasi penginapan. Enggak, umroh dulu atau enggak? Atau hanya ke Aqsa saja? Aqsa saja. Gitu. Oh, oke, itu hanya berarti hanya 2 negara, Jordan dan Palestina. Iya. Jordan dan Palestina. Bisa 3 negara juga dicampur dengan Mesir. Mesir ya. Harganya mungkin sekitar 35 sampai 40 ya, gitu ya. Oke. Gitu. Tentunya rutenya sendiri bisa kita masuk dari Jordania, dari Mesir, bisa dari mana aja sebetulnya. Tergantung memang nanti kita dapat flightnya dari mana. Oke. Tapi kira-kira bayangannya harganya sekitar segitu ya? Sekitar segituan. Kalau misalkan ada yang mau berangkatnya nanti sekitar bulan Februarian seperti itu. Karena memang itu kan lagi high season ya untuk kegiatan Aqsa ini. Oke. Dan barangkali juga kalau di bulan Februari cuacanya masih enak ya, kan itu kan musim dingin udah berakhir, itu awal musim semi, jadi dinginnya nggak dingin-dingin banget, karena bagaimanapun di Baitul Maqdis itu juga salju ya. Jadi kalau di puncak musim dingin dia juga akan turun salju. Nah ini kan sudah tidak terlalu dingin, tapi juga belum panas gitu. Walaupun sebenarnya juga nggak panas-panas banget ya kalau di sana gitu. Tapi ya tidak panas-panas hangat karena dia di Mediterranean, nggak kayak di Mesirnya pasti panas karena gurun gitu, tapi kalau di Syam ini semuanya adalah Mediterranean, jadi panasnya juga nggak panas-panas banget, dan rasanya Februari adalah bulan yang ideal karena cuacanya hangat. Betul sekali, Mbak. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Boleh, Pak Regi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Dan juga mungkin jangan lupa bahwa di tahun depan itu insya Allah Ramadan itu jatuhnya di akhir bulan Maret. Nah, biasanya 2-3 minggu sebelum Ramadan itu orang sudah tidak, ya muslimin ya, sudah enggan untuk melakukan perjalanan biasanya. Jadi ya, kecuali yang mau berumrah Ramadan atau istilahnya tuh sebelum Ramadan tuh munggah. Ya, nah ini Februari untuk melakukan perjalanan di tahun depan itu cukup ideal ya. Timingnya cukup ideal untuk Februari atau nanti setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri ya, kalau kecuali yang mau umroh Ramadan, umroh Idul Fitri gitu ya. Baik, terima kasih Mas Ogun. Kemudian ini ternyata ada 2 penanya lagi Mbak Utik dari di kolom chat ada 2. Jadi setelah 2 pertanyaan ini mungkin kita sudahi untuk pertanyaan. Yang pertanyaan ketiga ini pertanyaannya. Baik, saya bantu bacakan dari Ibu Anissa Pratiwi. Baitul Maqdis tanggung jawab kita. Bagaimana seharusnya kita umat Islam di Indonesia stand up for this condition. Kita tahu polisi dan tentara Israel terus-menerus mengawasi jemaah Islam di Masjidil Aqsa dan selalu berusaha menguasai Baitul Maqdis. Bahkan Israel sudah mulai membuat scroll up. Ke bawah lagi, Mas. Bahkan Israel sudah mulai membuat terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa
dengan alasan untuk mencari peninggalan Haikal Sulaiman. Ya, demikian Mbak Utik. Oke, baik. Jadi ini juga menarik ya tentang Haikal Sulaiman ini. Jadi Masjidil Aqsa itu teman-teman, kecanggihan arsitek Islam pada waktu itu sudah bisa membuat lantai basement. Jadi Masjidil Aqsa itu di bawahnya itu ada kayak basementnya gitu Mas, dipakai untuk sebagai tempat sholat juga gitu. Itu juga ada yang menyebutnya bahwa itu old Masjidil Aqsa. Jadi ada di bawah. Kalau kita mau masuk ke basementnya itu tuh kita keluar dari masjid itu, kemudian kita ke kanan terus ke bawah gitu. Nah di basement itu nanti itu kalau kita berjalan sampai ke ujung itu ada satu pilar tua. Ada satu pilar tua itu yang kemudian bolak-balik dihembus-hembuskan oleh Israel, itu adalah gerbangnya Haikal Sulaiman. Padahal penelitian sudah membuktikan dari karbon batuan itu dan ini dan itu seterusnya nggak mungkin karena periodenya berbeda. Jadi belum setua itu gitu dengan periode katakanlah ketika Nabi Sulaiman itu hidup. Jadi klaim bahwa di situ itu adalah pintu gerbang menuju ke Haikal Sulaiman itu bisa dipastikan itu adalah hoax. Apalagi ada harta karunnya di sana. Nggak mungkin banget gitu karena itu sudah terbukti bahwa dari perhitungan usia bangunannya itu sudah tidak sesuai. Gitu. Ya. Itu satu. Lalu terus kemudian bagaimana cara menunjukkan keberpihakan kita gitu ya? Kalau memang Allah izinkan kita untuk bisa pergi ke sana, of course kita pergi ke sana gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan kalau makin nggak ada orang yang ke sana, bisa jadi tiba-tiba itu udah diokupasi beneran gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau di tempat itu masih digunakan untuk sholat Jumat, masih banyak orang-orang dari dunia internasional datang, itu masih akan ada blow up kabarnya. Ini penting gitu ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian kalau kita belum berkesempatan ke sana, apa yang bisa kita lakukan? Ada salah satu hadis gitu yang menyebutkan bahwa kalau kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, kirimkanlah minyak zaitun ke sana gitu. Itu ada ditulis, saya agak lupa redaksinya seperti apa. Intinya adalah kirimkan bantuan ke sana gitu ya. Di Indonesia ini banyak sekali NGO maupun lembaga kemanusiaan yang concern dengan masalah saudara-saudara kita di Palestina. Kita bisa memilih mana yang kita anggap amanah untuk menitipkan bantuan kita ke sana. Lalu kemudian kalau misalnya memang itu juga belum mampu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Sekarang ini adalah masanya ketika everybody has their own media. Semua orang tuh punya medianya masing-masing melalui sosial media. Tunjukkan keberpihakan kita melalui sosial media. Share kabar-kabar tentang saudara kita di Palestina, share kabar-kabar tentang kondisi di sana. Seenggak-enggaknya ini akan menjadi pengetahuan buat yang lain dan pressure. Kita tahu loh kalau lu ngerjain, kita tahu loh kalau lu lagi gebukin saudara kita di sana dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah nanti di yaumil akhir itu yang akan ditanya adalah ada di mana kita saat saudara-saudara kita itu teraniaya. Kita bisa tanyakan ke hati kita, ada di mana keberpihakan kita. Itu yang paling penting. Kalau semua tadi sudah tidak bisa kita lakukan, cukup kita tanyakan di hati kita, ada di mana keberpihakan kita. Ini ada satu isu yang sangat menarik ketika serangan 11 hari kemarin di Gaza yang kemudian dimenangkan oleh para pejuang Palestina. Sebelumnya ketika ada eskalasi di Gaza, itu di Indonesia itu keberpihakan orang Indonesia terhadap kasus Palestina dan Israel, 90% itu akan membela saudara-saudara kita. Kemarin kasus 11 hari serangan itu sudah tinggal 70% angkanya. Yang 20% ini kemana? Barangkali sudah bisa dicuci otak gitu ya. Barangkali memang sudah bisa dibombardir, dipapar dengan berita-berita yang membingungkan. Jadi nggak mungkin ya Israel itu menggunakan cara kami yang benar, kami yang ini tidak. Karena semua tahu gitu kejahatan mereka itu udah terlalu telanjang bulat di depan mata gitu. Tapi mereka menggunakan dengan cara membingungkan. Ini kan kemarin seperti kejadian terbunuhnya wartawan Al Jazeera. Ini kan terus-terusan jelas-jelas gitu yang menembak ini adalah tentara Israel. Tapi beritanya itu dibuat membingungkan sehingga orang-orang itu bingung sebenarnya ini yang nembak siapa sih gitu. Ini yang nembak apakah tembak nggak sengaja atau bagaimana sih? Pasti akan menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, pada kondisi seperti itu kemudian kita yang akan ditanya, ada di mana kita ketika saudara kita itu teraniaya. Jadi adalah keberpihakan kita itu yang paling penting. Begitu. Serem juga.
Oke, Mbak Otik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Maaf, saya lupa. Mbak Anissa Pretiwa. Oke, Mbak Anissa, nanti kami titipkan hadiah 1 buku lewat Khalifah Tour ya. Nanti dicek dengan Mas Dea ya. Oke. Oke, Baik, baik. satu pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah hampir menjelang maghrib. Kita baca dari siapa nih, Mas Dea? Ibu Rini. Oke, Ibu Rini Yulia Agustini. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk pemeriksaan di setiap pos di sana katanya sangat ketat. Apa saja tips untuk perjalanan ke sana mungkin maksudnya? Mata uang yang disiapkan apa? Oke, baik. Jadi sebenarnya karena saya itu sudah pernah, alhamdulillah Allah sudah perjalankan saya ke beberapa daerah konflik ya, sehingga checkpoint ini bukan yang pertama saya ngelewatin di tanah Palestina yang diduduki ini. Sebenarnya kalau ngomongin serem, lebih serem di Uighur. Ketika saya melakukan perjalanan ke Uighur, checkpointnya itu lebih inilah gitu ya, lebih ganas lah dalam tanda kutip gitu ya. Tapi di tanah Palestina yang diduduki ini, checkpointnya tuh banyak sekali. Dan nggak semua di checkpoint itu kita diperiksa juga gitu Mas. Kadang-kadang itu misalnya ya kita ngelewatin checkpoint, kita nggak usah turun dari bus. Nanti ada tentara yang masuk, tentaranya itu cuma ngelangak terus turun aja gitu. Ada juga yang kita semua harus turun dari bus, diperiksa satu-satu gitu misalnya. Bahkan hanya dibiarkan aja gitu. Ada yang dibiarkan lewat aja. Pokoknya suka-suka aja mereka gitu ya. Pokoknya kita datang sampai ke tanah Palestina itu lokal guide-nya itu akan selalu ngomong gini. Kalian harus bersabar karena berurusan dengan Israel itu tidak bisa ditentukan apapun gitu ya, baik waktu, baik kondisi, baik itu tuh kayak nggak bisa nentuin apapun, suka-suka mereka gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan pertama? Yang pertama adalah kesabaran gitu ya. Terus yang kedua adalah bekal ilmu. Bekal ilmu ini penting gitu ya, karena kita akan jadi tahu gitu hak dan hak dan ini kita gitu ya. Semisal katakanlah ketika kita misalnya masuk ke satu tempat terus nggak boleh motret tentara yang berjaga, itu kan sebenarnya pengetahuan umum ya. Jangan sampai terus kita malah terus deketin tentara selfie gitu ya. Kalau itu pasti nanti akan jadi masalah gitu kan. Itu juga pasti akan diumumkan gitu, akan di-announce gitu ya, akan dikasih tahu lah sama tour leadernya bahwa nggak boleh gitu untuk foto-foto di pos-pos checkpoint gitu misalnya. Itu satu. Lalu terus kemudian misalnya katakanlah kita nggak boleh foto di imigrasi gitu misalnya, atau misalnya di pos tentara atau apa gitu. Ya harusnya itu juga jadi pengetahuan umum gitu ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang seperti itu. Lalu tadi mata uang apa yang disiapkan? Di sana itu mata uang yang digunakan adalah shekel. Itu mata uangnya Israel. Tapi tentu saja kita nggak bisa tukar shekel di sini gitu ya. Iya, susah carinya. Bukan susah, nggak boleh juga Mas. Bukan diplomatik dengan mereka kan. Iya. Tapi kita bisa mempersiapkan tentu saja pakai mata uang utama ya, dolar ataupun sterling atau apa gampang. Dan mata uang dolar itu juga bisa digunakan di sana. Jadi kita mau belanja apapun pakai dolar itu bisa gitu. Walaupun nanti kembaliannya pakai shekel ya. Tapi kalau kita belanja pakai dolar tuh dimanapun bisa diterima. Bisa dipakai. Tapi kemudian saya dengar pernah ada yang menceritakan bahwa memang mereka ada yang berangkat ke sana, berkunjung ke masjid-masjid, dan yang tentunya ingin bersedekah ya, sebagai muslim ingin bersedekah di kotak itu masjid ya. Ada yang memang mempersiapkan uang lembaran ataupun receh, itu kalau terperiksa katanya itu nggak boleh dibawa masuk tuh Mbak, betul? Sepengalaman saya sih tidak ya, boleh-boleh saja gitu ya. Dan itu juga sebenarnya juga muncul pertanyaan. Sebenarnya kita bersedekah, perlu nggak sih bersedekah di sana, apalah segala macam gitu ya. Kenapa nggak dilewatin saja lembaga yang resmi supaya terarah apa segala macam gitu. Kalau menurut saya ya, kalau memang selagi kita masih bisa diberi kelonggaran rezeki yang longgar, ya udahlah lewat lembaga resminya ke sana juga, kasih langsung apalah semuanya gitu loh, nggak ada larangan untuk itu gitu. Sepengalaman saya kalau kita mau langsung ngasih ke imam penjaga masjidnya, ke boleh saja gitu, nggak ada larangan gitu. Saya juga melakukan itu masalahnya. Oke. Jadi intinya untuk berangkat ke sana selain niat, kesabaran ya, kesabaran yang banyak ya. Dan ilmunya tadi gitu ya, kita tahu ya. Gitu ya. Mungkin ikuti dulu kajian sebelum berangkat ke sini betul. ya. Atau baca buku Junaidu Baitul Maqdis, jadi tahu gitu ya. Baca buku ini ya. Jadi tahu apa yang harus
do and don'ts-nya untuk pergi ke sana gitu ya. Oke, baik Ibu. Ini satu buku Jurnitum Baitul Maqdis akan menjadi milik Anda. Nanti silakan hubungi Mas Dedi Khalifatur ya. Baik, jadi dari paparan Mbak Utik tadi ya kebetulan ini sudah hampir 5 menit lagi kita hampir selesai ya. Dan juga nanti maghrib. Mungkin di sini juga nanti ada rekan-rekan dari media yang ingin bertanya jawab dengan Mbak Utik bahwa kita sebagai Muslim ya tentunya harus punya awareness ya tadi yang Mbak Utik ya akan dipertanyakan di mana posisi kita terhadap mereka gitu ya. Ya salah satu harapan dari rekan-rekan dari saudara-saudara Muslim kita di sana ya. Kalau masih ingin kita masih bisa berkesempatan ke sana, ya kunjungilah mereka. Dengan berkunjung ke mereka, kita secara tidak langsung menunjukkan support kita ya, ada yang mensupport mereka, tapi mungkin juga secara tidak langsung dari sisi perekonomian juga ikut membantu karena kalau saya lihat mereka itu mungkin kehidupan sekarang juga lebih banyak atau dominannya didukung oleh pariwisata mungkin ya. Dari pariwisata kunjungan wisatawan ya selain tadi perkebunan mungkin atau wisatanya juga mungkin ada perdagangan dan lain-lain gitu. Jadi kunjungilah selagi kita mampu ya selain doa. Baik Mbak Utik mungkin sebelum penutupan biasanya ada konklusi nih dari Mbak Utik yang akan disampaikan sebentar. Baik, ini Mbak Utik akan berikan konklusinya. Ya, baik. Jadi ini closing statement dari saya, gitu ya. Setelah kita mendengarkan kumandang adzan dari Masjidil Haram, mendengarkan kumandang adzan dari Masjid Nabawi, sekali dalam hidup kita harus mendengarkan kumandang dari Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram itu akan membuat kita terasa sangat khusyuk karena kita sholat sambil menatap Ka'bah. Sholat di Masjid Nabawi itu akan membuat kita merasa haru karena kita tahu Rasulullah dan 2 orang sahabatnya itu dibaringkan di dekat kita sholat. Namun sholat di Masjidil Aqsa sungguh itu akan membuat giroh, semangat keislaman kita akan terlecut. Kita akan tahu bahwa beginilah seharusnya perjuangan seorang Muslim itu. Tempat ini diperjuangkan oleh darah dan air mata oleh para syuhada dan mari kita menjadi bagian dari itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utik. Namun sebelum kita tutup juga atau kita akhiri, mohon kesediaannya untuk menyerahkan satu hadiah buku kepada salah satu peserta untuk secara simbolik. Mbak, silahkan maju ke depan. Mungkin Mbak Utik yang menyerahkan langsung kepada beliau. Boleh Mbak? Silakan. Dokumentasi silakan. Baik Mbak Utik, terima kasih atas kehadirannya di Kota Bandung, sudah berbagi informasi, pengalaman, semoga ada manfaat dan hikmahnya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir di balik cuaca hujan dan macet tadi ya. Terima kasih banyak ya, semoga acara kami pada sore ini memberikan manfaat atas saya sebagai moderator dan juga perwakilan dari Khalifatur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.